Orang-orang di mall kalau lelah masih bisa duduk dan istirahat. Tapi satpam itu setiap hari berdiri hampir 12 jam tanpa boleh terlihat lelah. Bahkan untuk sekedar bersandar diam 2 menit, dia bisa dimarahi supervisor. Setiap hari ribuan orang lewat di depannya. Tapi tidak pernah ada yang benar-benar peduli apakah dia capek atau tidak. Pagi menjaga pintu masuk, malam keliling patroli. Hampir seluruh waktunya dihabiskan untuk berdiri. Kakinya sering mati rasa karena terlalu lama berdiri. Pinggangnya sakit sampai kadang susah berdiri tegak. Tapi saat ada orang lewat, dia tetap harus terlihat sigap dan ramah. Bahkan untuk sekadar bersandar sebentar di tembok pun dia tidak berani. Karena supervisor bisa datang memeriksa kapan saja. Jangan kelihatan malas di depan pengunjung. Kalimat itu sudah terlalu sering dia dengar. Waktu makan juga tidak pernah tenang. Baru beberapa suap, halte sudah berbunyi menyuruhnya kembali ke depan. Bahkan pergi ke toilet pun harus setengah berlari. Saat jalanan mulai sepi dan semua toko sudah tutup, dia masih harus berjalan berkeliling memeriksa area satu persatu. Mata mulai berat, tubuh mulai lelah, tapi dia tidak boleh tidur. Orang-orang selalu mengira pekerjaan satpam itu santai. Padahal setiap hari tubuhnya terus dipaksa berdiri, berjalan, dan tetap terlihat kuat. Meski tubuhnya sendiri sebenarnya sudah hampir tidak kuat dan lelah. Sudah bertahun-tahun dia bekerja di tempat itu. Wajah para karyawan, pelanggan tetap, bahkan plat nomor kendaraan mereka, semuanya dia hafal di luar kepala. Tetapi meskipun bertemu hampir setiap hari, kebanyakan orang bahkan tidak pernah benar-benar melihat wajahnya. Mengangkat tangan, memberi hormat, sudah menjadi bagian dari pekerjaannya. Dan balasan yang dia terima biasanya hanya langkah kaki yang terburu-buru. Kalaupun ada yang berbicara, biasanya cuma seperlunya. Pak, bukain pintu. Pak, geser sedikit. Pak, tolong cepat. Tidak lebih dari itu. Semua orang seperti sudah menganggap dia hanyalah satpam. Orang yang memang seharusnya berdiri di sana sepanjang hari. Dia seperti bagian dari pintu masuk mall itu sendiri. Selalu ada. Tapi tidak benar-benar dianggap ada. Kadang saat suasana mulai sepi, dia cuma berdiri diam sambil melihat orang lalu lalang di depannya. Ramai sekali, tapi tidak ada satupun yang benar-benar mengenalnya. Kadang seharian bekerja, bahkan tidak ada satupun orang yang benar-benar mengajaknya bicara. Dan rasa diabaikan seperti itu, lama-lama, yang paling capek ternyata bukan badannya, tapi perasaan tidak dianggap seperti itu. Setiap kali gaji bulanan baru masuk, dalam sekejap uang itu langsung habis terbagi untuk bayar kontrakan, listrik, air, cicilan motor, dan kebutuhan rumah tangga. Pengeluaran sehari-hari selalu ditekan sebisa mungkin. Saat lewat minimarket dan melihat makanan yang sedikit lebih mahal, setelah melihat label harganya, dia hanya bisa diam lalu meletakkannya kembali. Untuk menahan kantuk, dia pun hanya berani membeli kopi bubuk paling murah. Bahkan membeli minuman yang benar-benar enak pun terasa sayang. Kadang saat flu atau badan terasa sakit dan pegal, dia tetap memaksakan diri masuk kerja. Dia tidak berani izin, tidak berani berhenti kerja. Karena kehilangan penghasilan 1 hari saja, hidupnya bisa jadi jauh lebih berat. Setiap hari dia terus bekerja mati-matian. Kerja hampir setiap hari, tapi uang di rekeningnya tetap cepat habis. Dan semua kesulitan itu, dari awal sampai sekarang, hanya dia telan sendirian dalam diam. Kadang ada orang yang bilang kepadanya, kenapa nggak cari kerja lain saja yang lebih enak? Dia biasanya cuma tersenyum kecil, lalu diam. Bukan karena dia betah menjadi satpam, tapi karena dia tahu, sekali dianggap tidak becus bekerja, posisinya kemungkinan bisa langsung diganti orang lain. Mencari pekerjaan stabil di kota seperti ini tidak semudah omongan orang. Kalau keluar kerja lalu gagal dapat pekerjaan baru, dia bahkan tidak tahu harus bayar kontrakan pakai uang apa. Karena pekerja sebenarnya bukan tidak berani malas, tapi takut konsekuensi hidup. Tidak berani ambil risiko, dan tidak berani kehilangan pekerjaan ini. Meskipun setiap hari harus berdiri lama, dimarahi supervisor, diperlakukan dingin, lalu pulang dengan badan penuh rasa capek, besoknya dia tetap datang kerja lagi seperti biasa. Bukan karena pekerjaannya menyenangkan, tetapi karena hidupnya memang tidak punya banyak pilihan. Dia sadar, kalau sampai kehilangan penghasilan tetap ini, tidak ada orang lain yang akan datang menanggung hidupnya. Pagi mulai datang setelah pergantian shift selesai. Kota perlahan kembali ramai.
Orang-orang mulai berangkat kerja, kendaraan mulai memenuhi jalanan, dan hidup kembali berjalan seperti biasa. Dia duduk diam di atas motor tuanya. Sudah beberapa menit, mesinnya belum juga dinyalakan. Dia hanya melihat orang-orang lalu lalang di depannya tanpa bicara apa-apa. Matanya lelah, tubuhnya pegal. Kepalanya masih berat karena semalaman bekerja. Tetapi seperti biasanya, dia tetap diam. Tidak mengeluh, tidak juga bercerita ke siapa-siapa. Orang-orang hanya melihat seorang satpam berdiri menjaga pintu setiap hari. Tidak ada yang benar-benar tahu berapa banyak rasa capek, tekanan hidup, dan pikiran yang dia bawa pulang setelah pekerjaannya selesai. Dan lama-lama dia mulai sadar, banyak orang kecil sebenarnya tidak benar-benar kalah oleh hidup. Mereka hanya terlalu sering memendam semuanya sendirian, sampai akhirnya mereka sendiri juga lupa rasanya bercerita ke orang lain. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menyalakan motor tuanya pelan-pelan, lalu kembali pulang sebelum malam berikutnya datang lagi.